Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini Ibu akan memberikan video pembahasan soal sistem pencernaan sebagai persiapan kalian menghadapi PTS Genap 2020-2021. Oke, yuk langsung aja kita bahas soalnya. Check it out. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. Pada gambar menunjukkan bahan makanan yaitu roti, di mana roti ini mengandung karbohidrat. Nah, untuk pencernaan karbohidrat pertama kali dicerna di dalam mulut, ya, dengan bantuan enzim amilase atau amilase ludah atau ptyalin, di mana dia akan mengubah amilum menjadi maltosa, ya, di mulut. Kemudian pencernaan karbo yang kedua itu terjadi di usus halus, di mana dia memiliki enzim ada amilase usus halus, dan nantinya di ujung usus halus itu ada maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C, mulut usus halus amilase. Untuk yang nomor 2 tadi udah sempat kita singgung, jawaban yang tepat adalah yang A atau 1. Dalam mulut terdapat enzim ptyalin atau amilase mengubah amilum menjadi maltosa. Berikutnya, soal nomor 3, usus buntu atau appendicitis disebabkan terjadinya peradangan pada bagian. Nah, jawabannya adalah nomor 5, namun itu panahnya ada sedikit kesalahan, jadi yang dilingkari merah itu yang benar ya, jawabannya nomor 5. Yang kita tahu organ-organ atau kelenjarnya antara lain yang 1 adalah kelenjar hati, 2 adalah usus besar, 3 lambung, dan yang keempat usus halus. Untuk nomor 4, protein akan dipecah menjadi senyawa asam amino yang diserap oleh usus halus. Berikutnya nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang ketiga. Jadi tukak disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Dan yang nomor 6 jawabannya adalah 4 dan 5, lipase dan tripsin. Oke, berikutnya nomor 7, pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi hanya terjadi di usus halus, nomor 4 saja. Oke, jangan lupa ya anak-anak. Nomor 1 itu di mulut tadi karbohidrat, protein terjadi di lambung, dan untuk lemak terjadi di usus halus. Nomor 8, hubungan yang tepat ditunjukkan oleh nomor 4, di mana itu adalah lambung, pepsin mengubah protein menjadi pepton. Untuk yang nomor 1 itu ptyalin harusnya mengubah amilum ya menjadi maltosa. Baru selanjutnya maltosa akan dipecah lagi menjadi glukosa plus glukosa oleh enzim maltase di usus halus ya. Untuk nomor 9, fungsi dari bagian nomor 2 lambung itu adalah mencerna mencerna protein maksudnya. Dan nomor 5 usus halus untuk menyerap sari-sari makanan. Nomor 10, esofagus berfungsi untuk mendorong makanan ya melalui gerakan peristaltik ya, esofagus atau kerongkongan. Nomor 11, enzimatis awal untuk karbohidrat tadi udah kita bahas, ada di mulut, dan pengatur kadar air ada di usus besar. Jadi jawabannya nomor 1 dan nomor 5 C. Bagian yang berlabel P, nah itu adalah kantung empedu, melepaskan getah empedu, berfungsi untuk mengemulsikan lemak atau memecah lemak. Dan nomor 13 itu yang tepat adalah 3 dan 4, lipase dan pepsin. Lipase terjadinya di usus halus dan pepsin di lambung. Jangan sampai lupa ya. Nomor 14,
fili dan mikrofili. Nah, yang diserap itu yang bagian terkecil. Jadi adalah zatnya glukosa dan asam amino. Pecahan yang paling kecil. Untuk nomor 15, kita udah tahu ya, mulut, ptyalin atau amilase, dia mencerna pertama adalah karbohidrat, lambung, pepsin, dia mencerna protein, usus halus, terdapat enzim lipase mencerna lemak, dan usus halus bagian akhir itu juga ada enzim erepsin, itu untuk mencerna protein untuk menjadi lebih kecil lagi. 16. Nah, kalian bisa lihat nih pada tabel di situ roti setelah ditetesi Lugol menjadi hitam. Jadi dia pastinya mengandung amilum yang tinggi. Ya, sementara pepaya ditetesi Benedict berwarna merah bata, artinya dia memiliki glukosa tinggi. Putih telur ditetesi Bioret menjadi berwarna ungu, berarti mengandung protein. Untuk 17, ditetesi larutan Bioret berwarna ungu, artinya mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pembangun. 18. Harus dihindari oleh penderita diabetes itu pastinya glukosa. Nah, dilihat dari hasilnya. Yang merah bata menunjukkan adanya glukosa, jadi jawabannya Q dan R. Vitamin yang tidak larut dalam lemak ini sudah pasti ya, pada tahu semua, adalah B jawabannya ya. Karena yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, dan K. Sementara yang larut dalam air itu adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Oke, berikutnya, kelenjar yang menghasilkan getah yang mengandung NAH, CO3, enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Nah, kalau ditanya kelenjar, berarti jawabannya adalah pankreas nomor 2 ya. Namun dilepaskannya di organ usus halus. Jadi enzim-enzim yang dihasilkan pankreas ini dilepaskan di usus halus organnya. Nomor 21. Nah, jika hanya mengkonsumsi jagung saja, nah ini akan mengalami malnutrisi karena di jagung itu ada kurangan asam amino esensial, yaitu triptofan dan lisin. Jadi kalau mengkonsumsi hanya jagung saja setiap hari, itu akan mengalami malnutrisi, yaitu ketiadaan satu atau lebih nutrien esensial dalam jangka panjang. Berikutnya, trakea dan esofagus sama-sama tersambung ke faring. Oke, nomor 23. Enzim yang paling efektif pada pH rendah atau sangat asam itu adalah pepsin ya. Jadi pepsin itu terdapat di lambung, pH-nya bisa mencapai 2. Jadi sangat-sangat asam. Untuk amilase ludah itu netral, pH-nya sekitar 7. Untuk tripsin, amilase pankreas, dan lipase pankreas itu pH-nya basa. Ya, jadi itu biasa terjadinya di usus halus, bekerjanya di usus halus. Berikutnya, yang tidak benar adalah yang usus besar dengan produksi empedu. Dan nomor 25, setelah operasi pengangkatan kandung kemih yang terinfeksi harus hati-hati terhadap asupan lemak. Ya, karena pengangkatan kandung kemih ini biasanya karena batu empedu. Sehingga jika berlebihan mengkonsumsi lemak, makanan yang mengandung lemak atau berminyak, itu adalah lebih sulit dicerna dan akan banyak memproduksi gas gitu, yang akan mengakibatkan diare, kembung, dan sebagainya. Berikutnya,
Jika ingin berlari santai beberapa jam setelah makan siang, simpanan bahan bakar yang mungkin dikuras yang glikogen hati dan otot. Itu yang pertama dibakar ya, setelahnya baru lemak. Jika sudah tidak ada simpanan glikogen hati dan otot, baru dibakar lemaknya untuk energi. Kemudian untuk nomor 27, yang dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 200 mg per hari, kecuali yodium. Jadi yang dibutuhkan lebih dari 200 itu kalsium, fosfor, sulfur, magnesium, kalium, klorin, dan natrium. Nah, untuk nomor 28 ini kita agak menghitung sedikit BMI-nya atau Body Mass Index. Berat badannya 47 kg, tingginya 154 cm, dijadikan meter dulu jadi 1,54 meter dikuadratkan, hasilnya 2,3716 dibagi menjadi 19,82, dan ini termasuk kategorinya normal atau ideal karena kisarannya dari 18,5 sampai 25. Untuk yang A, kurus, kekurangan berat badan tingkat berat, itu jika kisaran angkanya kurang dari 17. Nah, yang B itu sekitar 17 sampai 18,4. Nah, untuk yang gemuk, kelebihan berat badan tingkat berat itu lebih dari 27, sementara yang E itu 25,1 sampai 27 untuk yang kelebihan berat badan tingkat ringan. Nomor 29 yang tidak mempengaruhi kebutuhan kalori itu adalah tempat tinggal, karena jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas, metabolisme tubuh, serta kondisi hamil atau menyusui itu mempengaruhi kebutuhan kalori harian tubuh kita. Untuk nomor 30, setelah kadar glukosa darah meningkat setelah makan, maka regulasinya adalah pankreas menyekresikan insulin yang merangsang sel hati dan otot untuk mengubah glukosa menjadi glikogen ya. 31. Nah, rasa lapar dan kenyang ini diregulasi oleh hormon grelin yang terdapat di lambung. Oke, jangan sampai salah. Nah, sementara insulin itu berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, bisa glikogen hati maupun glikogen otot. Dan leptin ini fungsinya bisa menambah atau menekan nafsu makan karena kadar lemak dalam tubuh. Jadi jika kadar lemaknya turun, dia akan meningkatkan nafsu makan, sementara jika kadar lemaknya sedang meningkat, dia akan menekan nafsu makan kita. Untuk inkretin itu lawan dari grelin, dilepaskan di usus halus, dia menekan nafsu makan. Sementara glukagon itu lawan dari insulin, dia akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Untuk nomor 32, manakah yang bukan merupakan tahapan pengolahan makanan? Ini udah jelas ya, jawabannya adalah ekskresi. Karena ingesti itu artinya makan, digesti pencernaan, absorpsi penyerapan, dan eliminasi itu artinya pembuangan sisa-sisa makanan itu yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikutnya, ketika kimus dari lambung masuk ke dalam usus halus, sekretin merangsang pankreas untuk melepaskan natrium bikarbonat yang berfungsi untuk menetralisasi keasaman kimus, karena kan dari lambung itu kan asam masuk ke hati yang basah. Yang bukan fungsi hati tadi yang E ya, yang terakhir. Berikutnya nomor 35, lemak akan ditransfer ke bagian dari sistem limfatik yang disebut lakteal ya. Jadi lakteal merupakan bagian dari sistem limfatik. Kalau kilomikron itu globula yang larut dalam air. Jadi si lemak itu harus diubah dulu menjadi kilomikron agar dia bisa larut gitu. Karena kalau lemak masih terlalu besar nggak bisa ditransportasikan, jadi harus diubah menjadi bentuk kilomikron. Nah, nutrien yang lain seperti glukosa, asam amino, vitamin, dan lain-lain itu
masuknya melalui atau melewati vena portal hepatika. Sementara si lemak ini, yang telah diubah menjadi kilomikron itu masuk ke jalur limfatik yang tadi dinamakan lakteal, baru nanti akan masuk ke sistem limfatik yang lebih besar, dan nantinya baru akan ikut masuk aliran darah ya melewati vena besar, yaitu vena cava superior maupun vena cava inferior, dan akan kembali ke jantung. Seperti itu. Baiklah, itu tadi pembahasan soal sistem pencernaan. Selamat belajar dan semoga sukses menghadapi PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.